dikasihi Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, sebab ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Priscilia Elizabeth Siahaan, saya dari Prodi Teologi semester 5. Baiklah saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu 3 hal yang dikehendaki Tuhan dalam hidup orang percaya. Saudara-saudari, banyak orang Kristen pada saat ini yang mencari kehendak Tuhan melalui hal-hal yang besar. Contohnya, pelayanan, pekerjaan, dan masa depan. Mereka berharap bahwa Allah dapat menunjukkan kehendak-Nya secara melalui hal-hal yang besar tersebut. Seolah-olah langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari tidak penting. Namun saudara-saudari, melalui nats Alkitab kita pada hari ini, Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kehendak Tuhan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tindakan dan sikap yang konsisten, meskipun tampak kecil, tetapi memiliki dampak rohani yang besar. Tuhan membentuk kita bukan hanya melalui pengalaman yang besar, tetapi melalui kebiasaan hidup yang rohani, melalui sikap hati yang selalu tunduk, dan melalui konsistensi dalam iman. Saudara-saudari, mungkin kita bertanya di dalam hati kita, bagaimana kita bisa menjalani kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari di tengah kesibukan tekanan, pergumulan yang tak terduga, di tengah kesibukan hidup yang terlalu banyak? Jawabannya dapat kita temukan dalam 3 sikap rohani yang Paulus tekankan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ini. Yaitu yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang Tuhan kehendaki dari kita adalah bersukacita senantiasa. Firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Sukacita ini bukan sekedar senyuman yang tetap ada di wajah kita ketika hidup kita berjalan dengan mulus, bukan saudara-saudari. Tetapi sukacita yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita masih bersukacita, sukacita kita tetap ada bahkan saat kita menghadapi kesulitan, kehilangan, atau penderitaan yang silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Sukacita sejati lahir dari keyakinan bahwa Allah memegang kendali penuh atas hidup kita. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kuasa dan kasih-Nya. Seperti matahari, saudara-saudari. Matahari, dia akan tetap bersinar meski tertutup awan yang gelap. Sukacita orang percaya tetap ada meskipun masalah silih berganti datang dalam kehidupannya. Ingat saudara-saudari, awan hanya menutupi pandangan, bukan sinar dari matahari tersebut. Kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadikan sukacita sebagai identitas rohani kita. Mari kita bersukacita saat kita menghadapi kemenangan. Mari kita bersukacita saat perjalanan hidup kita mulus. Tapi yang perlu diingat saudari,
Jangan hilangkan sukacita ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi kekecewaan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Karena yang perlu kita ingat, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Sukacita yang konsisten menunjukkan bahwa iman kita bukan bergantung pada keadaan kita, tetapi pada pribadi Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sukacita yang terus menyala tidak mungkin bisa berjalan jika tidak dibakar oleh hubungan yang hidup dengan Allah. Karena itu saudara-saudari, Paulus menuntun kita pada hal yang kedua. Apa itu? Yaitu tetaplah berdoa. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Doa adalah nafas rohani orang percaya. Bukan sekedar kewajiban atau ritual, tetapi cara untuk senantiasa berhubungan dengan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita bayangkan saudara-saudari, seorang pilot yang harus menerbangkan pesawat melalui awan gelap dan badai. Tanpa radar dan komunikasi dengan menara kontrol, pesawat itu mungkin bisa kehilangan arah atau bahkan bisa menghadapi kecelakaan. Demikian pula hidup kita saudara-saudari. Doa adalah radar rohani kita. Tanpa doa, kita akan berjalan tanpa panduan, membuat keputusan berdasarkan logika atau emosi semata. Tanpa doa, hidup kita akan hilang kendali. Maka, marilah kita tetap berdoa, karena doa adalah radar rohani kita. Ketika kita menjalani kehidupan dengan berdoa, maka kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadikan doa sebagai ritme kehidupan kita, saudara-saudari. Mari kita mulai hari dengan melibatkan berdoa. Mari kita mulai hari kita dengan berdoa. Libatkan Tuhan dalam setiap rencana kehidupan kita. Mari kita meminta hikmat sebelum kita bertindak dan berserah ketika hasil tidak sesuai dengan harapan kita. Doa menolong kita melihat hidup dari perspektif Allah, menenangkan hati kita di tengah pergumulan dan menjaga sukacita kita untuk tetap menyala. Seorang pemimpin yang bijak pun tidak membuat keputusan yang penting tanpa berkonsultasi dengan penasehat yang tepat. Demikian juga kita saudara-saudari. Janganlah kita melangkah tanpa doa. Karena apa? Karena doa menuntun kita agar tetap berada di jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena doa merupakan nafas kehidupan rohani kita. Karena doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Tanpa doa, hidup kita akan hancur. Tanpa doa, hidup kita tidak punya arah. Maka marilah kita menjadikan doa sebagai ritme di dalam kehidupan kita. Ketika kita bangun tidur, mari kita sempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Ketika kita sudah selesai melaksanakan aktivitas kita ingin istirahat, mari kita menyempatkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Hal yang ketiga yang Tuhan kehendaki dari kita saudara-saudari, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Seperti yang dikatakan dari firman Tuhan di ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, syukur bukan sekedar ucapan formal atau kata-kata manis saat hidup kita menyenangkan. Tetapi, syukur merupakan sikap hati yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Bahkan saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi kegagalan dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Seperti seorang murid, saudara-saudari. Seorang murid yang tetap berterima kasih kepada gurunya ketika diberikan latihan yang sulit.
Bukan karena latihan itu menyenangkan, saudara-saudari, tetapi karena sang murid itu tahu bahwa latihan itu dapat membentuk kecakapan dan kedewasaannya. Dia tahu bahwa dengan latihan itu, hidup dia akan semakin terbentuk. Demikian juga kita, saudara-saudari. Kita perlu belajar untuk mengucap syukur dalam setiap proses hidup yang Tuhan izinkan. Syukur itu meneguhkan iman, menenangkan hati, dan menegaskan bahwa Allah selalu bekerja bagi kebaikan umatnya. Bahkan ketika belum melihat hasilnya atau situasi tampak tidak sesuai harapan. Mungkin kita berpikir, bagaimana saya bisa bersyukur ketika situasi saya sulit? Bagaimana saya bisa bersyukur ketika keadaan hidup saya sangat-sangat menyesakan? Tetapi Tuhan mengajarkan mengucap syukurlah dalam setiap hal. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena itu merupakan sebagai proses dalam kehidupan kita untuk meneguhkan iman kita supaya kita menjadi pribadi yang terbentuk yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal bukan sekedar teori atau ajaran yang harus kita hafal atau yang kita lakukan tidak tanpa perbuatan. Ketiga sikap ini membentuk karakter orang percaya, menjadikan fondasi rohani yang kuat dan menjadi bukti iman yang hidup di tengah dunia. Hidup sesuai kehendak Tuhan bukan hanya memahami firman-Nya, saudara-saudari, tetapi menghidupi dalam setiap langkah dan dalam setiap rutinitas, dalam setiap keputusan yang kita ambil. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan iman kita yang nyata dan berdaya dalam kehidupan. Karena itu, saudara-saudari, marilah kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Maukah kita bersukacita di dalam Kristus setiap hari? Maukah kita membangun kehidupan doa yang konsisten? Maukah kita mengucap syukur dalam segala hal sebagai bukti iman kita? Mari kita jawab pertanyaan itu dalam hati kita masing-masing. Dunia mungkin penuh dengan tantangan dan kegelapan. Tetapi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan akan menjadi terang yang memancarkan kemuliaan Allah di tengah dunia ini. Orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah akan menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Maka mari saudara-saudari, kita membuat komitmen di dalam kehidupan kita. Kita memperbaharui komitmen kita. Mari kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan juga mengucap syukur di dalam segala hal. Kiranya Tuhan menolong kita untuk setia menjalani ketiga sikap ini sampai kita bertemu dengan Dia yang kudus dalam kemuliaan-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas segala berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hingga pada saat ini kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami dapat melakukan aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, mengucap syukur dalam segala hal, tetap berdoa dan melakukan berbahagialah dalam setiap waktu. Tuhan berkati kami, Tuhan kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.